Di hari ini tim kami sedang melakukan verifikasi dan pendataan ke alamat domisili serta ke alamat transaksi pengiriman barang terakhir. Saya dapat komentar dari subscriber saya, yaitu mengkopas penagihan DCWA Shopee ke kolom komentar saya, gitu ya. Saya baca penagihannya, ya saya baca, oh seperti itu, ya tenang saja. Oke, saya akan bahas di sini, ya. Jadi dia atau anda, ya intinya itu masih takut dengan kehadiran DC lapangan, ya. Padahal DC lapangan itu tidak mengerikan sama sekali, ya tidak mengerikan sama sekali. Anda dan DC itu, ya anda dan DC lapangan itu saling mengerti sebenarnya bahwa permasalahan di sini adalah tidak adanya uang untuk melunasi tagihan, ya kan? Ya. Dan juga DC lapangan itu biasanya adalah pekerjaan musiman, ya. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa DC lapangan itu pekerjaan musiman, ya. DC lapangan yang berkunjung ke rumah Anda, lalu Anda bilang belum ada uang Mas, gitu ya. Pokoknya setiap ada DC lapangan yang datang ke rumah Anda bilang tidak ada uang, sudah titik ya. Nah, pada akhirnya DC pun menyerah. DC itu menyerah karena DC tahu nasabah pinjol itu nothing tulus, tidak ada jaminan, tidak ada yang bisa ditarik, ya. Anda coba posisikan diri Anda jadi DC lapangan pinjol, ya. Anda menagih nasabah, ya. Nasabah itu bilang nggak ada uang ke Anda. Lalu seminggu kemudian Anda ke nasabah itu lagi. Nasabahnya bilang nggak ada uang lagi Mas, gitu ya. Saya lagi nggak ada uang lagi gitu kan. Anda pastinya mikir, ya saat Anda jadi DC lapangan pinjol itu. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia, tidak ada jaminan, tidak ada tahan surat berharga, debiturnya bilang nggak ada uang terus, lalu ya saya juga tidak tahan ijazah di kantor, tidak tahan sertifikat rumah di kantor, ya udahlah terima terima gaji aja gitu kan ya. Sampai bulan depan saya mulai lamar-lamar lagi ke perusahaan yang lain. Mumpung kerjaan saya di lapangan, tidak ada yang bisa mantau, saya bisa ikut interview di sana sini. Beres, ya. Itulah siklus penagihan DC lapangan pinjol, seperti itu ya, pekerjaan musiman dan pekerjaan yang sia-sia. Ya, Anda mau jadi DC pinjol nagih segimanapun sia-sia tetap, tidak bisa, tarik barang, tidak ada yang bisa disita, oke? Jadi ketika ada DC lapangan yang datang ke rumah Anda, bikinkan saja kopi ya, bikinkan saja kopi, belikan es ya, Anda bilang gini ya, "Mas saya mah nggak ada uang," gitu dan nggak bisa menjanjikan apapun, tidak bisa menjanjikan apapun ke Mas ini ya, saya beliin kopi aja ya Mas ya di situ ya, atau mau teh pucuk gitu ya, saya belikan gitu nanti buat bekal di jalan gitu ya, sudah beres ya, santai saja, oke? Nah, sekarang mari kita baca dan bahas penagihan Shopee dan subscriber saya itu, ya, oke? Oke, ya, sekarang kita baca dulu, penagihan yang dikirimkan melalui komentar di YouTube saya, oke? Dari subscriber saya gitu. Ini saya blok ya, namanya privacy, oke? Selamat siang Bapak atau Ibu debitur SPayLater dan S-Pinjam. Perkenalkan saya Uta, tim verifikator lapangan yang diberikan tugas untuk melakukan pendataan. Oke. Dikarenakan Bapak Ibu belum menunjukkan itikat baik dalam proses pelunasan tagihan SPayLater dan S-Pinjam yang sudah mengalami keterlambatan 34 hari, ya. Di hari ini tim kami sedang melakukan verifikasi dan pendataan ke alamat domisili serta ke alamat transaksi pengiriman barang terakhir, ya. Segera lakukan pembayaran tagihan SPayLater dan S-Pinjam secara lunas melalui aplikasi. Kami tunggu 6 jam ke depan dari Bapak atau Ibu menerima pesan ini, ya. Sebelum betul-betul kami sampai ke alamat yang dituju dan mendapatkan verifikasi resmi. Harap kirimkan bukti pelunasannya segera sebagai lampiran data konfirmasi agar terhindar dari prosedur penagihan lapangan petugas. Catatan, harap tidak memblokir nomor ini karena akan dinilai lari dari tanggung jawab dan mempengaruhi kredibilitasnya sebagai debitur kami. Terima kasih. Bang, barusan saya dapat WA ini, padahal saya sudah bilang baik-baik kalau saya janji akan cicil, tapi enggak sekarang karena saya belum ada dana. Apa benar nanti pihak lapangan akan ke rumah? Lokasi Tangerang, Bang. Dan apakah apa DC yang apa ada yang daerah Tangerang sudah ada yang didatangi DC? Gini ya, padahal saya sudah bilang baik-baik kalau saya janji akan cicil tapi enggak sekarang. Anda mau bilang baik-baik, mau bilang jelek-jelek, Anda akan tetap ditagih ya. Tidak akan berhenti penagihan itu sebelum Anda membayarkan gitu ya. Jadi mindset Anda salah ya.
ketika Anda sudah bilang baik-baik gitu kan ya, Anda, tidak akan ditagih lagi. Nggak mungkin seperti itu ya, pinjol itu tidak mungkin seperti itu, oke ya. Nah, ini saya akan ini ya, saya taruh aja di layar gitu ya, begini ya, begini akan saya taruh di layar, oke? Oke, tadi sudah kita baca ya, penagihan dari DCWA Shopee ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Anda mungkin nggak beli barang online, belanja online, pakai alamatnya orang lain, ya. Anda misalkan beli jam di Shopee, lalu alamat Anda adalah alamatnya tetangga Anda, alamat kakak Anda yang jauh, gitu ya. Tidak usah berpikir melebar kemana-mana, ya. Zaman sekarang orang kalau belanja online pastinya akan mencantumkan alamat mereka sendiri. Bahkan jika ada tetangga Anda yang nitip beli online, ya, Anda pasti mencantumkan alamat Anda agar dikirimkan paketnya itu ke rumah Anda, bukan ke tetangga Anda, ya kan? Ya. Jadi, verifikasi alamat transaksi terakhir di sini hanyalah bahasa yang akan menakut-nakuti Anda saja, ya. Oke, jika Anda kurang puas dengan pernyataan saya yang tersebut, misalkan Anda, "Bang, tapi saya beneran loh, ngirim paketnya itu ke alamat yang lain," gitu kan, ke alamatnya yang saudara saya misalkan atau yang lainnya gitu ya. Nah, saya sekarang searching di Google, aturan OJK penagihan lapangan pinjol OJK, ya kan ya. Di sini banyak sekali artikelnya, oke. Kita buka ya, oke, ini. Di sini aturan baru OJK, debt collector harus bawa surat tugas dan sertifikat saat penagihan utang pinjol, oke. Di sini bla bla bla, kita skip ya, kita skip ke perihal yang ingin kita ketahui saja, oke. Nomor 4, dilarang menagih ke pihak yang bukan berutang. Ya, di sini sudah jelas, dilarang menagih ke pihak yang bukan berutang. Oke, ya. Kita baca, biasanya peminjam akan memberikan nomor telepon dan nama orang terdekat seperti orang tua, saudara, dan teman dekat sebagai kontak darurat jika penagih tidak bisa menghubungi nomor debitur, ya kan? Debt collector tidak diizinkan untuk menagih utang kepada pihak lain seperti keluarga dekat atau orang lain yang datanya tercantum dalam ketentuan administrasi yang dilampirkan saat mengambil utang. Tuh, ya. Jadi tidak boleh, tidak diizinkan, bahkan bukan tidak boleh, tidak diizinkan. Ya. Tidak diizinkan debt collector itu menagih ke alamat yang bukan alamat si pengutang tersebut, ya, si nasabah tersebut gitu ya. Ini dari cermati.com. Kita buka lagi. Ini Detik Finance ya. 5 etika debt collector yang harus dipatuhi. Dipatuhi. Yang namanya dipatuhi berarti ada aturan yang dikeluarkan dari OJK. OJK mengeluarkan aturan ya. Kita baca lagi. Di mana nih ya? Nih, lagi ya. Dilarang menagih ke pihak yang tidak berutang ya. Jika Anda mengirimkan paket ya ke keluarga Anda, ke adik Anda, pokoknya bukan Anda gitu. Tidak boleh, dilarang menagih ke pihak yang tidak berutang ya, gitu ya. Oke. Ini Detik Finance. Kita ya ke pinjolnya langsung, Finmas. Anda tahu Finmas? Ya kan? Finmas itu kan pinjol ya kan ya. Di sini. Etika penagihan utang oleh debt collector. Ya. Kita cari. Nih, nomor 4. Dilarang menagih ke pihak yang tidak berutang. Pinjolnya aja, ya kan ya. Memasukkan artikel, ya kan, yang dimana debt collector itu dilarang menagih ke pihak yang tidak berutang. Ini pinjol, dari pinjolnya langsung. Dari Finmasnya langsung. Yang artinya OJK itu sudah, mengeluarkan peraturan seperti itu, ya. Ini dari pinjolnya langsung loh ya, Finmas. Dilarang menagih ke pihak yang tidak berutang. Sama saja dengan Shopee. Mau Shopee Pay Later, mau es pinjam, dilarang menagih ke pihak yang tidak berutang ya. Tidak diizinkan, oke? Oke, DCWA pinjol itu tugasnya bukan untuk menagih saja, tapi juga untuk menakut-nakuti Anda dengan bahasa yang sok formal, dengan KBBI yang benar dan rapih gitu ya. Karena DC menganggap Anda adalah manusia dengan SDM yang rendah. Coba bayangkan ya, Anda itu dianggap oleh DC pinjol itu SDM Anda itu rendah sekali. Ya. Anda kan jarang berkomunikasi formal menggunakan bahasa baku. Ya. Anda sangat jarang sekali mengucapkan selamat siang daripada mengucapkan hoi ke teman Anda. Contohnya, ada teman Anda lewat gitu ya. Anda tidak mungkin mengucapkan selamat siang, ya, nggak mungkin ya. Paling
Anda kan, "Woi, mana?" Gitu kan, ya. Nah, DC itu tahu Anda seperti itu, ya. Makanya ketika Anda menerima penagihan dengan bahasa yang formal, Anda akan was-was dan DC pun tahu Anda akan was-was, panik gitu ya. Anda tahu kan penipu yang lewat telepon itu? Penipu yang lewat telepon, nah itu bahasanya kan formal sekali, ya. Contohnya gini ya, contoh penipu yang lewat, telepon itu yang pakai bahasa formal itu contohnya seperti ini ya. "Halo Bapak, ini kita dari Rumah Sakit Sejahtera bagian radiologi. Ini sudah saya konfirmasi ke pihak yang berwajib juga kalau anak Bapak ini menjadi korban kecelakaan dan harus segera ada tindak lanjut operasi. Bapak Ibu tenang dulu, tidak usah panik karena tim kami sedang melakukan prosedur keselamatan tahap pertama ya. Dan kabar baiknya anak Bapak masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun di sini Bapak, kita kekurangan oksigen, yang mana oksigen tersebut dapat Bapak beli di apotek Kijang Farma yang berada di Jalan Kesatuan dekat dengan RSUD. Dengan harga satu oksigennya 1.500.000 segera, kan seperti itu kan ya, bahasanya formal, ya kan ya. Orang yang panik dan SDM-nya rendah pasti percaya, ya, pasti percaya. Bahkan orang yang diteleponnya itu tidak punya anak pun percaya kalau anaknya kecelakaan, ya. Setelah Anda transfer uangnya, Anda baru ngeh, "Loh, saya kan nggak punya anak." Begitu juga dengan pinjol ya. Anda itu harus panik dulu ya. Menurut pandangan dari tim debt collector pinjol itu, Anda itu harus panik dulu agar Anda bisa menuruti kata-kata DCWA itu ya. DCWA, tim DCWA mempunyai segudang cara, segudang bahasa agar Anda menjadi panik ya. Dan paniknya Anda itu akan stay selama berbulan-bulan di otak Anda. Padahal kalau dilihat lebih dalam lagi ya, tim verifikator akan memverifikasi data Anda. Misalkan seperti itu ya. Data Anda itu saat pertama pengajuan ya sudah diverifikasi ya. Data Anda saat pertama pengajuan itu untuk apa kalau bukan untuk verifikasi ya, untuk pajangan ya. Data Anda itu sudah diverifikasi dari awal ya, dari awal pengajuan itu. Kalau data Anda tidak valid, Anda tidak akan dicairkan. Anda pakai KTP atau pakai KK palsu, tidak akan dicairkan ya. Ini Anda percaya kalau data Anda mau diverifikasi, apanya yang mau diverifikasi? Oke, ya. Nah, mari kita, analisa lebih lanjut, oke, ya. Oke, kita kembali lagi ke chatting-an ya. Nah, di sini saya ingin mengajak Anda menganalisa bareng-bareng, oke, agar Anda itu teliti ya ketika besok-besok ya, besok-besok atau kedepannya Anda itu menerima chatting-an gitu ya. Jangan panik dulu gitu, dianalisa dulu chatting-annya gitu ya. Mari kita analisa bareng-bareng, oke. Di sini ya. Nih, di sini. Nih, oke, dimulai dari sini, oke. Di hari ini, tim kami sedang melakukan verifikasi dan pendataan ke alamat domisili, serta ke alamat transaksi pengiriman barang terakhir. Ya, oke. Di hari ini, tim kami sedang, kalau sedang, Anda tahu present continuous dalam bahasa Inggris, present continuous itu sedang melakukan, ya, sedang dilakukannya verifikasi. Jadi, timnya itu sudah ada di domisili Anda dan di alamat transaksi pengiriman barang terakhir Anda. Sudah ada di situ, ya kan? Karena sedang melakukan verifikasi. Oke ya. Nah, di paragraf 2 di sini ya, kita baca. Kami tunggu 6 jam ke depan dari Bapak Ibu menerima pesan ini sebelum betul-betul kami sampai ke alamat yang dituju dan mendapatkan verifikasi resmi. Ya, kan bohong. Gimana bisa? Di sininya sudah ya kan sedang melakukan verifikasi, di sininya sebelum betul-betul kami sampai ke alamat yang dituju. Ya kan? Anda tahu kan present continuous di bahasa Inggris itu ya. Jadi sama saja begini loh ya, lucunya itu ya. Tim saya sedang makan ayam goreng ya. Tim saya sedang makan ayam goreng. Jangan sampai tim saya benar-benar makan ayam goreng. Kan nggak nyambung, ya kan? Tim saya sedang makan ayam goreng. Anda sedang makan ayam goreng. Ya kan? Lagi makan, lagi ngunyah ayam goreng ya. Jangan sampai saya itu ya kan benar-benar makan ayam goreng. Orang ayam gorengnya sudah ada di mulut Anda. Gimana bisa? Ya kan? Begitu ya. Makanya di sininya itu di hari ini tim kami sedang melakukan verifikasi, di sininya 6 jam ke depan apa ini ya, sebelum betul-betul kami sampai ke alamat. Gitu kan. Jadi apakah tim DC ini Naruto gitu kan yang bisa jurus 1000 bayangan bisa ada di sana sini gitu kan.
Ya itu juga nggak nyambung juga Naruto juga ya kan, karena di sini sudah sedang melakukan verifikasi, di sini sebelum betul-betul kami sampai ke alamat. Ya harusnya sudah sampai alamat Anda dong kalau sudah melakukan verifikasi ini. Ya kan? Begitu. Jadi Anda harus teliti ya. Kenapa seperti ini? Ya karena ini Anda dibohongi. Anda itu dianggapnya SDM rendah oleh DC lapangan itu ya. Anda ini dibohongi seperti ini gitu ya. Oke. Lanjut ke sini, harap tidak memblokir nomor ini karena akan dinilai lari dari tanggung jawab dan mempengaruhi kredibilitasnya sebagai debitur kami. Tidak apa-apa ya. Mau kredibilitas mau apa, blokir saja. Oke. Lanjut di sini, Bang, barusan saya dapat WA ini padahal saya dah bilang baik-baik ya ini ya. Apa benar nanti pihak lapangan akan ke rumah kami? Akan ke rumah gitu ya. Apa benar nanti pihak lapangan akan ke rumah, Bang, gitu kan ya. Nah, gini ya. Kalau misalkan 9.000 orang subscriber saya yang sekarang ini sepakat bahwa kami semua tidak peduli mau DC itu datang, mau DC itu berkunjung, ya, saya siap, kita semua siap menghadapi DC lapangan musiman yang cupu itu. Pinjol akan bangkrut pastinya, ya. Jika Anda berani, jika Anda tidak peduli, ya, mau datang, mau berkunjung, saya tidak peduli, pinjol akan bangkrut, ya. Satu-satunya alasan kenapa pinjol itu bisa tumbuh subur bukan karena bisnisnya yang bagus, tapi karena rasa takut yang menghinggap di dalam diri manusia. Jadi pinjol itu bisnis yang mengandalkan rasa takut debiturnya. Ya. Pinjol itu bisnis yang mengandalkan rasa takut debiturnya agar pinjol itu tetap subur, tetap bisa berjalan, ya. Kalau Anda semua tidak mempunyai rasa takut di pinjol, pinjol pastinya bangkrut. Anda ditagih oleh DC WA, DC telepon, blokir, ganti nomor kalau perlu ya. Anda didatangi DC lapangan, Anda bilang nggak ada uangnya, tidak perlu main fisik juga, tidak usah pelotot-pelototan, bentak-bentakan ya. Anda bilang saja nggak ada uangnya. Oke, Anda bilang ke DC dengan santai, dengan anggun, dengan percaya diri, nggak ada uangnya Mas, mohon maaf ya. Itu lebih efektif daripada Anda bentak-bentak DC ya. Dan pastinya jika semua tidak takut lagi kepada pinjol, maka pasti pinjol akan bangkrut. Oke? Semoga ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.